Kalau untuk pelatihan di BLK ini tidak ada batasan umur. Jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan pendidikan. Siapapun kalau dia punya keinginan untuk berlatih, umurnya berapa, pendidikannya apa, bebas masuk di BLK. Ada nggak strategi untuk memastikan mereka yang mengikuti pelatihan di BLK itu mendapat kerja dan atau berwirausaha, Pak? Halo rekan akar, ini video untuk kamu. Seperti yang kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19, banyak pelatihan di BLK, terutama pelatihan yang reguler, ditutup. Banyak siswa yang dipulangkan dan pendaftaran kemudian ditutup. Namun, di era adaptasi kebiasaan baru, ada kabar baik untuk kita semua, bahwa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja sudah mulai dibuka. Di samping saya, sudah ada Bapak Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Bapak Bambang Satrio Lolono. Kita berdua, di episode Nanya Kerjaan, akan kupas tuntas terkait pelatihan kerja yang ada di Balai Latihan Kerja. Selamat pagi, siang, sore, malam, karena netizen kita nggak tahu menonton kita kapan, Pak. Okay. Pak Satrio, ini banyak netizen yang bertanya nih, Pak. Orang awam pada bingung. Sebelum kita bahas terkait pendaftaran pelatihan, banyak netizen yang pada nanya ke kita. Apa sih sebenarnya beda pendidikan dan pelatihan vokasi, Pak? Oh ya, sebenarnya kalau dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, itu ada 3 jalur pendidikan. Pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Untuk pendidikan vokasi ini masuk dalam skema pendidikan formal, yaitu pendidikan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dikbud, yaitu semacam SMK, Politeknik, Akademi, dan lain sebagainya. Yaitu durasinya panjang, biasanya 3-4 tahun. Dan juga untuk memasuki pendidikan tersebut itu ada syarat-syarat tertentu, syarat umur, syarat pendidikan, dan sebagainya. Sementara kalau pelatihan vokasi ini masuk dalam ranah pendidikan non formal, di mana pelatihan ini dilaksanakan oleh balai-balai pelatihan kerja, lembaga-lembaga pelatihan kerja, dan juga training center di industri dan lain-lainnya. Pelatihan ini biasanya durasinya pendek, tergantung dari kompetensi apa yang akan kita capai. Ada yang cuma seminggu, ada 2 minggu, ada 2 bulan, tetapi ada juga yang 2 tahun, yaitu yang kita sebut program teknisi ahli. Nah ini durasinya pendek, dan program-program pelatihan itu langsung pada menyentuh pada kebutuhan industri. Jadi kalau industri butuh apa, itu bisa didesain. Jadinya pelatihannya bersifat fleksibel, dan juga kita bisa kombinasikan dengan program-program lainnya, semacam ada pemerintah punya program kartu prakerja, ada program employment benefit. Jadinya peran pelatihan vokasi ini sangat-sangat penting karena langsung menyentuh pada kebutuhan industri, dan itu kita desain berdasarkan kebutuhan industri. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini pasti ada yang berbeda, Pak. Apalagi kita sekarang sudah memasuki era adaptasi kebiasaan baru. Nah, nanti yang akan diterapkan, Pak, kan sekarang sudah banyak yang sudah dibuka pendaftarannya. Nanti diterapkan ke siswa itu pelatihan kerja seperti apa, Pak? Oke, jadi kemarin itu memang ketika pertama kali kita mengalami pandemi, sementara pelatihan reguler kita tutup, tetapi tidak total 100% kita tutup, karena kita juga akhirnya mendesain yang kita sebut pelatihan tanggap COVID, program pelatihan tanggap COVID, di mana program-program ini khusus adalah yang bisa memproduksi barang-barang yang untuk mencegah penularan COVID, misalnya memproduksi masker, produksi hazmat, produksi wastafel portable, dan itu seluruh BLK sudah melaksanakan itu. Hasilnya ya cukup signifikan juga, karena untuk masker sudah lebih dari 1,5 juta yang kita produksi. Seperti hazmat itu sudah 100 ribuan hazmat yang kita produksi, begitu juga wastafel portable, makanan dan sebagainya. Dan ini minggu lalu sudah secara nasional diserahkan oleh Bu Menteri. Nah, untuk pelatihan sendiri, pelatihan reguler sudah kita buka juga. Jadi kemarin minggu yang lalu Bu Menteri membuka pelatihan reguler di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang. Ini sudah mulai kita buka, PLK-PLK lain juga sudah mulai buka. Tentunya dalam melaksanakan pelatihan ini ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan dengan kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya. Pertama kali adalah kita harus dalam melaksanakan pelatihan ini taat terhadap protokol kesehatan. Pesertanya pakai masker, pakai face shield, terus sebelum mengikuti pelatihan dia harus cuci tangan, sedia hand sanitizer, dan juga menjaga jarak di pelatihan ini. Dan ini kita koordinasikan dengan gugus tugas
COVID setempat agar pelatihan-pelatihan kita ini tidak menyalahi protokol kesehatan. Di samping itu, karena adanya pandemi ini, kita juga disadarkan bahwa pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan itu tidak harus pelatihan yang reguler, tetapi juga pelatihan-pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi. Sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa saat yang lalu untuk pelatihan yang offline, blended training, dan juga pelatihan-pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi. Tapi dengan adanya pandemi COVID itu, mau tidak mau kita mulai. Dan ini sudah kita mulai pelatihan-pelatihan dengan blended training dan offline. Ini offline itu kita menggunakan pure 100% menggunakan teknologi informasi. Kalau blended training, sebagian materinya kita delivery dengan online. Untuk prakteknya kita menggunakan skema offline. Tetap mereka berkumpul di satu tempat di BLK lah. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Tapi seru banget ya Pak, ada tatap mukanya, ada online-nya juga. Ada juga, tapi tetap ini karena masih pandemi COVID dan kita belum tahu kapan ini akan berakhir, tentunya kapasitasnya tidak bisa optimal BLK. Tadinya BLK ini dalam satu periode melatih 200 orang, ya kita kurangi 50 orang. Tentunya ini seizin dengan gugus tugas COVID setempat, sehingga kita jangan menjadikan bahwa BLK-BLK itu menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID. Pak, ada yang bertanya di medsos Pak, ada batasan umur nggak Pak kalau mereka mau ikut pelatihan yang tadi Bapak katakan itu? Ya, kalau untuk pelatihan di BLK ini tidak ada batasan umur. Jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan pendidikan. Siapapun, kalau dia punya keinginan untuk berlatih, umurnya berapa, pendidikannya apa, bebas masuk di BLK. Gratis Pak? Gratis. Gratis? Gratis, bahkan mereka dapat modul pelatihan, dapat pakaian kerja, dapat sepatu pengaman ya, safety shoes, dan juga dapat makan siang gitu. Ada juga kita skema boarding itu malah mereka diasramakan di kita, transportasinya kita tanggung gitu ya. Nah, karena kan ada orang Pak yang baru tahu tentang BLK, dia mau ikut kejuruan, tapi bisakah dia mengikuti pelatihan tapi dari nol Pak? Dia nggak tahu tentang las, misalkan saya mau ikut pelatihan las tapi saya tidak tahu terkait las, saya mau jahit tidak tahu masih jahit segala macam, bisa nggak sih ikut pelatihan dari nol Pak? Bisa, jadinya pada prinsipnya siapapun kita mulai dari nol kita bisa untuk ikut pelatihan di sana, tetapi BLK tetap melakukan seleksi ini dalam rangka untuk mengetahui minat, bakat, dan motivasinya, sehingga mereka tidak salah pilih kejuruan. Kalau mereka bisa berlatih sesuai dengan minat, bakat, dan memiliki motivasi yang tinggi, tentunya tingkat keberhasilan pelatihan itu tinggi. Tingkat keberhasilan pelatihan itu adalah mereka bisa kompeten dan bisa terserap di pasar kerja atau mereka berwirausaha. Nah, saya pas banget nih Pak. Kan banyak orang yang mengikuti pelatihan di BLK pengen kerja Pak, pengennya berwirausaha. Nah, ada nggak strategi untuk memastikan mereka yang mengikuti pelatihan di BLK itu mendapat kerja dan atau berwirausaha Pak? Ya, Kementerian Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2008, kita sudah memiliki forum komunikasi industri. Forum komunikasi industri ini dimaksudkan teman-teman di industri itu, mereka kan yang paling tahu sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Kebutuhan industri seperti apa paling tahu. Nah, mereka ini kita ajak menyusun program. Diajak menyusun program, kita minta juga bantuan instruktur mereka untuk ikut melatih di BLK, sehingga teman-teman yang berlatih nih, anak-anak yang berlatih ini bukan hanya tahu keterampilan, juga tahu atmosfer industri. Dengan demikian nantinya setelah mereka selesai, itu kemampuannya sudah mendekati kemampuan industri. Jadi kita sudah mengajak teman industri untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi yang ada di BLK. Oke. Kita tahu Pak, Indonesia itu luas dan ada kurang lebih 305 BLK. Betul. Dan ribuan BLK komunitas. Ya. Kemudian tidak semua berkategori baik Pak. Ya. Nah, apa sih strategi dari Kementerian Ketenagakerjaan agar dari yang tidak baik menjadi baik? Itu ada strateginya nggak Pak? Dan kendalanya seperti di lapangan itu seperti apa Pak? Sebenarnya begini kan, sejak diterapkan era otonomi daerah tahun 2001, sebagian besar BLK ini diserahkan ke daerah. Jadi sejak itu ada 3 kepemilikan BLK. Ada BLK UPTP itu dimiliki Kementerian Pusat, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Ada BLK yang dimiliki pemerintah provinsi, ada juga yang dimiliki kabupaten dan kota. Jadi tentunya kita dari pemerintah pusat tidak bisa totally intervensi terhadap BLK UPTP. Jadi kita hanya bisa membantu biaya-biaya pelatihan, peralatan, akreditasi, sertifikasi, dan sebagainya lah. Oleh karena itu kita juga mengharapkan ada sharing cost dengan
pemerintah daerah mau membangun fasilitasnya, gedung dan sebagainya, gedung untuk workshop, untuk ruang teori pelatihan, dan juga memeliharanya lah. Kita membantu tadi peralatan, terus biaya pelatihan, sertifikasi, dan juga akreditasi. Nah Pak, kan banyak pelatihan-pelatihan yang ada di BLK tuh Pak, kejuruannya juga banyak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kejuruan apa saja sih yang ada di BLK itu Pak? Di BLK ada beberapa belas kejuruan, tetapi kita tidak kaku ya dalam melaksanakan pelatihan vokasi. Prinsipnya pelatihan vokasi yang dibutuhkan oleh industri lah yang akan kita lihat. Jadi kita sistemnya customize. Nah, saat ini ya di sektor manufaktur, di sektor pariwisata, industri-industri untuk ketahanan pangan itu yang kita laksanakan. Jadi pelatihan kita itu selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi selalu kita adjust dengan kebutuhan industri. Pelatihannya juga berkembang terus ya Pak ya? Dan juga karena pelatihan ini sangat fleksibel, durasinya sangat pendek, sehingga kita gampang sekali menyesuaikan kebutuhan industri. Umpamanya di suatu daerah di sana nantinya akan didirikan pabrik garment. Nah, kita melatih untuk garment, melatih fashion teknologi di suatu daerah tersebut. Itu kita prioritaskan. Jadi sangat-sangat fleksibel lah. Pak, kita tahu bahwa BLK yang dimiliki Kemnaker atau dikelola oleh Kemnaker berkategori baik. Kemudian ada juga kejuruan-kejuruan unggulan ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa aja kejuruan unggulan dari BLK-BLK dari Kemnaker Pak? Sebenarnya setiap BLK yang dimiliki Kemnaker, BLK UPTP ini memiliki kejuruan-kejuruan unggulan. Seperti umpamanya di BLK Medan itu kejuruan unggulannya adalah konstruksi dan pariwisata. BLK Serang ini adalah las dan listrik. BLK Bandung adalah manufaktur dan otomotif. BLK Bekasi IT dan elektronika. Di Semarang, wilayah Semarang itu fashion teknologi dan administrasi bisnis ya. Dan juga ada beberapa lagi ke BLK Samarinda, ini kejuruannya adalah alat berat. BLK di Lombok Timur itu kejuruannya pariwisata, tapi lebih khusus untuk pengisian tenaga kerja di bidang kapal pesiar. Dan beberapa BLK pasti memiliki semua kejuruan ini. Dan yang pasti itu dibutuhkan sama industri Pak ya? Pasti dibutuhkan industri. Kita berlanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Kan Indonesia dikabarkan di tahun 2045 menjadi negara ketiga terbaik di dunia. Dan untuk mencapai itu bahwa dibutuhkan tenaga kerja terampil. Nah, salah satu sumbernya tenaga kerja terampil itu ada di BLK yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya untuk mencapai Indonesia menjadi negara ketiga di dunia itu butuh berapa BLK Pak? Dan berapa sih tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk itu Pak? Ya, dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara terbesar di bidang ekonomi ya, tentunya setelah Cina, India, dan Amerika, Indonesia mungkin keempat yang akan terbesar di dunia pada tahun 2045 tadi ya, di mana Indonesia merayakan ulang tahun Indonesia Emas. Itu setiap tahunnya mulai dari sekarang setidak-tidaknya kita harus bisa memproduksi tenaga kerja terampil, semi terampil itu 3 juta lebih itu per tahun, setiap tahun. Tetapi ini bukan menjadi beban atau menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan saja. Kementerian Dikbud juga punya, kementerian yang lain juga punya, yang memiliki training center industri itu juga punya. Harapan kita 3 juta ini bisa tercipta per tahun ya. Pertanyaan oleh karena itu kita Kementerian Ketenagakerjaan menggulirkan kebijakan penguatan mutu dan akses pelatihan vokasi. Artinya penguatan mutu adalah pelatihan-pelatihan ini harus kita desain sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu kita ngajak teman-teman industri untuk menyusun program pelatihan, ikut melaksanakan pelatihan, ikut mengevaluasi pelatihan, dan juga kita mengharapkan siapapun dimanapun bisa mengakses pelatihan vokasi. Oleh karena itu kita tadi seperti saya katakan, program pelatihan tidak hanya kita berikan secara offline, secara reguler, tapi juga kita memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga meskipun di suatu daerah itu tidak memiliki BLK, tapi dia bisa mengakses pelatihan vokasi yang kita selenggarakan. Oh, keren banget. Demikian rekan-rekan obrolan singkat kita terkait pelatihan vokasi yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kamu. Saya Ferdi Ferdiansyah dan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker. Saya Satrio. Undur diri. Salam sehat dan salam produktif.